Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan kuakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil ini sebetulnya mau diungkapkan bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala hal apa yang harus kita katakan sebagai pembelaan iman kita di hadapan semua orang. Sebetulnya Roh Kuduslah bagaimana kita bisa menggunakan talenta yang kita miliki untuk berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, Roh Kudus seringkali kita tutup-tutupi suara roh ini karena ada ketakutan dalam diri kita. Jadi kalau misalnya ambil contoh, ada orang yang takut karena dia orang Katolik atau dia orang Kristiani di muka masyarakat, sehingga untuk berdoa pun dia tidak berani untuk mengungkapkan identitas dia. Misalnya dia harus membuat tanda salib, misalnya kalau ada pada saat mau makan misalnya di warung, dia malu segala macam. Ini untuk memperlihatkan bahwa dia malu untuk mempunyai iman. Seolah-olah iman Kristiani atau iman Katolik ini menjadi beban dalam kehidupan di tengah masyarakat. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, kalau mengimani Tuhan saja itu menjadi beban, bukankah kita juga menjadi beban bagi Tuhan? Maka kita bisa memperlihatkan diri. Apakah kita dalam kehidupan beriman ini juga memperlihatkan kebebasan. Kebebasan di dalam kita berdoa. Kebebasan dalam kita berekspresi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun orang itu mengalami tekanan, tetapi tetap orang itu bebas untuk melakukan situasi yang indah bagi sesamanya. Santo Ignatius itu memberikan teladan yang indah. Ignatius dari Antioquia ini, walaupun dia sudah sepuh, dia mampu untuk merumuskan iman dengan benar, dengan baik. Karena Santo Ignatius dari Antioquia ini adalah orang yang pertama menyebut bahwa seluruh gereja itu adalah Katolik. Maksudnya Katolik dalam bahasa Latin adalah bebas, universal, umum. Siapa saja boleh mengimani Tuhan Yesus. Karena pada dasarnya gereja adalah Katolik. Ini kata Ignatius. Jadi rumusan Katolik tidak akan ditemukan dalam kitab suci, tetapi dirumuskan oleh Santo Ignatius ini. Dia adalah generasi kedua atau murid langsung dari para rasul. Nah, dia juga menggantikan Rasul Petrus sebagai uskup di Antioquia. Ibu, Bapak, saudara terkasih, dia merumuskan itu. Bahkan dia tidak malu untuk menyebut dirinya Kristiani. Maka pada waktu dia mau dihukum mati di Roma, perjalanan dari Antioquia menuju Roma, perjalanan darat, dia mempunyai kesempatan untuk istilahnya itu menyelamatkan dirinya. Tetapi dia tidak mau untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau dia menyelamatkan dirinya, dia tidak bisa memberikan teladan kepada pengikut Kristus yang lain. Memperlihatkan diri bahwa dia tetap layak disebut sebagai sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Kristus dengan memberikan teladan hidupnya yang indah. Dan dia memang mati akhirnya dihukum mati oleh penguasa pada waktu itu. Maka kita memperingati sebagai martir.
Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kendati dia sepuh, dia tetap kuat imannya. Dia tetap mau menjalani hukuman mati dengan perjalanan darat dari Antioquia menuju Roma. Nah, sekarang bagi diri kita, apakah kita juga bangga memiliki iman Katolik? Kalau ditanya, apakah kita bangga punya Kristus? Semua orang itu bisa mengatakan, ya kami bangga punya Kristus. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, apakah Kristus bangga mempunyai kita? Nah, jawabannya itu tergantung dari apakah kita memang senantiasa membawa Kristus dalam kehidupan yang nyata. Mungkin juga Kristus mengatakan, oh, aku punya kamu karena itu hanya bebanku saja, karena engkau mengaku Kristiani kalau hanya minta di dalam doa saja. Padahal untuk mengakui Kristus di hadapan umum malu. Nah, ibu bapak saya terkasih dalam Kristus Tuhan. Kadangkala orang mengaku Kristiani karena mungkin karena banyak bantuan dari banyak orang, mungkin. Tetapi kita bisa melihat bahwa ini bukanlah identitas orang Kristiani. Identitas orang Kristiani yang sejati adalah menunjukkan Kristus di tengah kehidupan yang nyata, walaupun konsekuensinya dia akan mengalami banyak kesulitan. Misalnya, kalau ada seorang Katolik yang dipimpin, yang dipilih menjadi seorang pemimpin di satu masyarakat atau satu komunitas atau satu kantor yang sifatnya itu umum, bukan yayasan Kristiani atau yayasan Katolik. Apakah dia mampu untuk melihatkan bahwa saya orang Katolik, tetapi saya mampu untuk juga memimpin yang lain? Kadangkala orang Katolik itu biasanya, ya sudahlah, kalau menjadi Katolik menjadi batu sandungan bagi yang lain, maka dia meninggalkan Kristus. Nah, kalau dia sudah meninggalkan Kristus, Kristus pun juga akan meninggalkan dia. Padahal kita harus ingat, Kristus adalah hakim pada saat hari kiamat. Kalau dia sudah kita tinggalkan, apakah dia juga tidak akan meninggalkan kita pula? Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dengan demikian kita sebetulnya mau diajak bagaimana kita bertanggung jawab dengan baptisan yang sudah kita terima. Bagaimana kita harus mampu untuk mempertahankan sampai kematian, karena dia adalah satu-satunya jaminan untuk memasuki kehidupan yang kekal itu. Kehidupan kekal maksudnya adalah surga. Sedangkan kalau kematian kekal adalah neraka. Dengan demikian, kita bisa membawa diri ini sedemikian rupa sehingga layak disebut sebagai orang Kristiani yang sejati. Selamat merenungkan.